Nama saya Muhammad Najib Azamzami dengan NIM 126402202 dari kelas Ekonomi Syariah 2C, nomor absen 33, akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Soal nomor 2. Para ekonom Islam mendasarkan konsep pasar pada hadis Rasulullah SAW berikut. Sesungguhnya hanya Allah lah zat yang menentukan dan memberikan rezeki. Sungguh saya berharap akan bertemu Tuhanku, dan tidak seorang pun akan menentukan sebuah kedoliman baik yang berkaitan dengan jiwa maupun harta. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam, Yahya bin Umar berhujjah dengan hadis tersebut. Jelaskan pemikiran Yahya bin Umar berkaitan dengan konsep pasar ekonomi Islam. Pemikiran Yahya bin Umar terkait dengan konsep pasar ekonomi Islam tertuju pada hukum-hukum pasar, yaitu tentang penetapan harga. Yahya bin Umar menentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Beliau berpendapat bahwa kenaikan harga harusnya hanya karena interaksi antara permintaan dan penawaran. Pemerintah dapat melakukan intervensi harga atau penetapan harga apabila pedagang yang berdagang dalam pasar tersebut melakukan praktek penimbunan barang dan melakukan praktek banting harga atau dumping. Soal nomor 3. Terkait dengan konsep kepemilikan dalam Islam, dari pemikiran ekonom Islam terdapat beberapa poin penting yang disepakati oleh hampir semua ekonom Islam yang terkemuka. Salah satunya adalah bolehnya negara untuk mengambil alih harta yang menganggur untuk diserahkan kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya. Jelaskan alasan yang melandasi poin ini. Alasan yang melandasinya menurut saya adalah harta tersebut daripada tidak digunakan dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa, jadinya oleh negara itu diberikan kepada orang yang dapat mengelola harta tersebut agar dapat bermanfaat pada orang lain, lebih khususnya masyarakat negara tersebut. Soal nomor 4. Jelaskan mengapa Al-Ghazali menganjurkan adanya spesialisasi dalam aktivitas produksi. Alasan Al-Ghazali menganjurkan adanya spesialisasi dalam proses produksi adalah agar setiap produsen tidak memproduksi barang yang sama, agar tidak terjadi penumpukan barang dengan jenis yang sama. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat itu tercukupi dengan adanya barang yang mereka inginkan, dan hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat itu tidak sama antar satu dengan yang lainnya. Soal nomor 5. Dalam hal apa Al-Ghazali dan Al-Shatibi memiliki pemikiran yang sama? Al-Ghazali dan Al-Shatibi memiliki pemikiran yang sama dengan dalam konsep maqasid al-syariah, yang berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqasid as-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu penetapan hukum yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Soal nomor 6. Sebutkan sekurang-kurangnya 2 pemikir Islam yang membicarakan inflasi dan sebutkan tema utama pemikiran tokoh tersebut. Tokoh yang pertama adalah Al-Makrizi. Beliau menyatakan bahwa inflasi itu terbagi menjadi 2, yaitu natural inflation dan
human error inflation. Kedua, Ibnu Taimiyah. Beliau menentang keras terhadap terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan uang yang berlebihan. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pencetakan uang harus seimbang dengan transaksi pada sektor real. Ia juga menyatakan bahwa nilai intrinsik mata uang harus sesuai dengan daya beli masyarakat. Penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang besar daripada nilai intrinsiknya akan menyebabkan penurunan nilai mata uang serta akan memunculkan inflasi. Ini berarti akibat dari rendahnya nilai intrinsik suatu uang itu dapat menjadi salah satu sebab terjadinya inflasi. Soal nomor 9. Apakah kamu setuju jika hasil pemikiran ekonomi Islam para tokoh-tokoh muslim itu semuanya diimplementasikan di Indonesia? Jelaskan alasanmu. Jawaban saya setuju karena pemikiran tokoh Islam tersebut semua berguna untuk memperoleh kemaslahatan umat, yaitu kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya madarat. 10. Sebutkan satu tokoh pemikir ekonom muslim idola kamu dan beserta gagasan pemikirannya. Tokoh muslim yang saya idolai adalah Al-Ghazali dengan pemikirannya antara lain tentang kesejahteraan umat, pertukaran sukarela atau perdagangan sukarela, evolusi pasar, proses produksi, evolusi uang dan peranan negara dalam kegiatan perekonomian negara tersebut.